pelabuhan dari pelabuhan perikanan itu sendiri memiliki beberapa klasifikasi. Di antaranya itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe A, khususnya itu pelabuhan perikanan samudra. Dan pelabuhan perikanan samudra itu sendiri adalah merupakan pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudra yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perairan internasional. Dan dari pelabuhan perikanan samudra ini mempunyai perlengkapan untuk menangani atau menghandling dan mengelola sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya. Dari perikanan samudra ini kapasitasnya itu lebih luas dari jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan itu minimal sebanyak 200 ton per hari atau sekitar 73.000 ton per tahun, baik untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri. Pelabuhan perikanan tipe A ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar daripada 60 GT, sebanyak sampai dengan 100 unit kapal sekaligus, dan mempunyai cadangan lahan untuk penyembangan seluas 30 hektar. Dan selanjutnya untuk tipe perikanan klasifikasi yang berikutnya akan dipresentasikan. Izin Pak, mungkin selanjutnya PPT ini akan dipresentasikan oleh anggota yang lain, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Oh, iya. Mungkin bisa dari Nur Arne melanjutkan untuk Ya, bisa, klasifikasi tipe selanjutnya. Terima kasih. Yang ketiga ini ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Klasifikasi pelabuhan khusus perikanan, yaitu mencakup tipe-tipenya yang ada ini tipe B, Pelabuhan Perikanan Nusantara. Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi 19 di perairan Nusantara, yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang ke perairan ZIII. Mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai dengan kapasitasnya, yaitu jumlah ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton per hari atau 18.250 ton per tahun untuk pemasaran di dalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe B ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran sampai dengan 60 gross ton, sebanyak sampai dengan 50 unit kapal sekaligus, mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 10 hektar. Next. Hujra next. Klasifikasi pelabuhan khusus perikanan di tipe C, Pelabuhan Perikanan Pantai. Pelabuhan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan atau mengolah ikan sesuai kapasitasnya, yaitu minimum sebanyak 20 ton per hari atau 7.300 ton per tahun untuk pemasaran di daerah sekitarnya atau dikumpulkan dan dikirimkan ke pelabuhan perikanan yang lebih besar. Dikumpulkan dan dikirim ke pelabuhan perikanan yang lebih besar. Pelabuhan perikanan tipe C ini dirancang untuk bisa menampung kapal-kapal berukuran sampai dengan 15 gross tonnage atau bisa juga dikatakan gross ton, sebanyak sampai dengan 25 unit kapal sekaligus, mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 5 hektar. Mungkin teman yang lain bisa melanjutkan kali presentasinya. Sri Santi atau Sri Ningsi? Sri Ningsi kali. Siap, Nur. Baik,
Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tipe D, pangkalan pendaratan ikan. Pangkalan pendaratan ikan atau PPI yaitu pelabuhan perikanan yang dibangun di atas lahan sekurang-kurangnya 2 hektar. Jumlah kapal yang dilayani lebih dari 20 unit per hari, atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT, dilengkapi dengan fasilitas tambat labu untuk kapal minimal 3 GT, panjang dermaga minimal 50 meter dengan kedalaman minus 2 meter. Lanjut. Fungsi dan peranan pelabuhan perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang perikanan pasal 41, fungsi dan peran pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan hasil tangkapan. Setelah ikan hasil tangkapan tersebut ditangani dengan baik, maka ikan hasil tangkapan tersebut dapat dipasarkan atau didistribusikan. Salah satu upaya pengoperasian pelabuhan perikanan adalah mengembangkan pelabuhan 12 perikanan sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan atau central market. Di tempat ini, oleh karena itu, dalam satu kompleks pelabuhan perikanan, fasilitas utama selain bangunan laut juga dilengkapi dengan bangunan tempat pelelangan ikan atau TPI. Fungsi dan peranan pelabuhan perikanan. Menurut Libius tahun 2000, fungsi pelabuhan perikanan dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan kepentingan. Fungsinya, 1. Fungsi maritim, tempat kontak nelayan dengan pemilik kapal. 2. Fungsi komersial, menjadi tempat awal untuk mempersiapkan distribusi produksi perikanan melalui transaksi pelelangan ikan. Ketiga, fungsi jasa atau jasa pendaratan ikan, jasa kapal penangkap ikan, jasa penanganan mutu ikan. Mungkin bisa dilanjut sama Senior Santi. Monitor. Santi monitor dek. Ya, Kita lanjut. ya, maaf. Ya, saya akan melanjut bacaan sini barusan. Fungsi dan peranan pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan sebagai pusat kehidupan masyarakat nelayan dan pusat kegiatan industri perikanan memiliki beberapa peranan, yakni peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas produksi antara lain tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan, tempat untuk persiapan operasi penangkapan, mempersiapkan alat bahan bakar, perbaikan alat tangkap ataupun kapal, tempat berlabuhnya kapal perikanan, sebagai pusat distribusi peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas distribusi antara lain tempat transaksi jual beli ikan, sebagai terminal untuk mendistribusikan ikan, sebagai terminal hasil ikan laut, sebagai terminal sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas lain. Sebagai pusat kehidupan nelayan, pengembangan ekonomi masyarakat nelayan, lalu lintas jaringan informasi antara nelayan dengan pihak luar. Next. Kegiatan dan fasilitas pelabuhan perikanan secara umum. Kegiatan pelabuhan perikanan, kegiatan secara umum mengikuti kegiatan operasional di laut, kegiatan operasional di darat. Terus yang kedua, fasilitas pelabuhan perikanan, fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang. Next.
Oke, baik. Sepertinya sudah selesai ya dari kelompok 2. Ya, Pak. Ya, Oke, baik. ada yang ingin Eh, bertanya, kami oke. akan memberikan jawaban. Oke, kita buka ya sesi pertanyaan. Kita buka tiga penanya terlebih dahulu ya. Jadi kepada Bapak Ibu adik-adik yang ingin bertanya, kita buka untuk sesi pertanyaan pada kesempatan pertama. Kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Oke, saya persilahkan Bapak Ibu adik-adik. Ada sedikit videonya, Pak, supaya hilang Oke, kesemuanya oh tadi begitu. Oke, dalam silahkan membaca. diputarkan. Menghilangkan hati yang sunyi ini, Pak. Oke, silahkan. Tidak ada suaranya kali ini video. Kalau tidak ada mungkin bisa sambil diceritakan. Koneksi Bluetooth dihentikan. Enaknya ini bakar ikan kini, ikan cakalang. Betul. Mana suaranya? Tidak ada suaranya ya. Oke, mungkin di antara teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, untuk pertama kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Bapak Ibu, ya kita wajibkan semua kelompok, bagi yang sudah tampil maupun yang belum, untuk eh, membuat atau melontarkan pertanyaannya. Saya persilahkan. Siap, saya Pak. Oke, silahkan siapa? Ayu Puspita. Ayu Puspita, dari kelompok berapa? Dari kelompok 4, Pak. Oke, saya persilahkan Ayu Puspita. Baik. Untuk kelompok 2, dari beberapa kegiatan operasional di pelabuhan, coba tolong sebutkan kegiatan operasional apa saja yang meliputi kegiatan pelabuhan khusus perikanan di laut dan di darat. Mungkin bisa saya bantu jawab kali. Oke, kita simpan dulu pertanyaannya. Kita lanjutkan kepada penanya berikutnya. Siap saya Pak. Oke, silahkan. Siapa? Pak Dedi Setiawan ya? Siap Pak, Pak Deddy Oke, Setiawan. saya persilahkan Pak Dedi. Ya, perkenalkan nama saya Deddy Setiawan dari kelompok 3, ingin bertanya ke kelompok 2. Mengapa pemerintah perlu membangun pelabuhan perikanan? Apa urgensinya? Karena seperti yang kita ketahui telah ada pelabuhan umum yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Dan pelabuhan tersebut telah dihampiri seluruh wilayah Indonesia. Oke, Itu pertanyaan saya untuk kelompok terima 2. kasih Pak Dedi. Oke. Kita simpan juga, kita ke penanya yang ketiga untuk sesi pertama. Saya persilakan yang ingin bertanya. Siap izin Pak. Oke, silakan. Baik Pak, Vincent. saya Vincent dari kelompok 3. Oh, Vincent kelompok 3 juga ya? Ya Pak. Oke, silahkan Vincent. Pertanyaan saya, faktor apa saja yang menyebabkan pengelolaan perikanan Indonesia belum mencapai hasil yang maksimal? Oke, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelabuhan perikanan di Indonesia belum mencapai hasil yang maksimal atau optimal? Oke, demikian tadi ada 3 pertanyaan untuk kelompok 2, ya, untuk kelompoknya Jarna dan Ujrah. Ada dari Ayu Puspita, kemudian dari kelompok 4, kemudian ada Pak Dedi Setiawan dari kelompok 3, dan ada juga dari Vincent kelompok 3 juga. Oke, baik. Saya serahkan ke kelompok 2 untuk menjawab 3 pertanyaan di sesi pertama tadi. Saya persilahkan. Mungkin dari pertanyaan pertama, saya mungkin bisa bantu jawab kali Pak.
Silahkan, Jarna. Tadi pertanyaannya, dari beberapa kegiatan operasional pelabuhan, sebutkan kegiatan operasional apa saja ya yang meliputi kegiatan pelabuhan khusus perikanan di laut dan di darat. Ya, betul. Yaitu kegiatan operasional di laut meliputi kegiatan penangkapan ikan di laut atau fishing ground, pendaratan di dermaga bongkar atau landing, pelayanan di dermaga muat, bisa juga disebut superfishing, servicing. Yang keempat, perawatan dan perbaikan atau maintenance and repairs. Kelima, tambatan labu dan istirahat. Bisa juga dikatakan berthing. Sedangkan kegiatan operasional di darat meliputi pelelangan, ada penyortiran dan pengepakan, pengolahan atau processing, pengangkutan dan pemasaran, Pak. Bisa juga dikatakan marketing. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama tadi. Oke, demikian tadi jawaban dari kelompok 2. Bagaimana, ada tanggapan balik dari Ayu Puspita? Ada mungkin yang belum jelas? Ada, oke, silahkan. Cukup kayaknya, Pak. Oke, sudah cukup. Oke, Terima kasih untuk Alhamdulillah, terima kasih, Dek. oke. semua. Berikutnya untuk Mungkin dijawab pertanyaan dari kedua ada izin, teman Pak. saya Iya. yang bisa bantu kali. Iya, izin Pak untuk pertanyaan kedua mungkin bisa Silahkan, saya Hujra. bantu jawab, Pak. Dari pertanyaan kedua yang mengenai mengapa pemerintah itu harus perlu membangun pelabuhan perikanan, yang dimana urgensinya itu yang kita ketahui telah ada beberapa pelabuhan umum. Mungkin dari jawaban saya itu Indonesia ini merupakan sebagai negara yang mempunyai luas wilayah yang perairannya yang cukup luas, sehingga dari beberapa potensi sumber daya laut yang sangat melimpah di Indonesia ini, sehingga untuk membangun pelabuhan perikanan dirasa sangat perlu untuk yang Indonesia merupakan luas wilayahnya yang sangat luas ini. Dan kenapa? Karena di kapal-kapal perikanan ini harus bersandar di pelabuhan umum itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bersandar. Sehingga antrian untuk bersandar di kapal-kapal lain itu akan memakan waktu lama, dan mengingat sifat dari ikan itu sendiri atau sumber daya laut yang harus cepat diolah atau diproses selanjutnya, maka untuk kapal-kapal ikan itu harus mempunyai fasilitas atau dermaganya sendiri, sehingga perlu pemerintah untuk membangun sebuah pelabuhan khusus perikanan untuk memproses atau mengolah sumber daya alam yang ada di laut. Dan untuk fungsi pemerintah ini akan sedikit berbeda dengan pelabuhan umum untuk mendukung kegiatan dan pengolahan produksi, mulai dari praproduksi, produksi pengolahan sampai dengan pemasarannya, sehingga dari pelabuhan umum dengan pelabuhan khusus perikanan ini tidak saling mengganggu gitu, hingga produksinya itu masing-masing. Mungkin itu jawaban dari saya Pak untuk pertanyaan kedua. Demikian tadi, mungkin masih ada tambahan juga dari kelompok 2 yang mau menambahkan, atau saya kembalikan dulu kepada penanyanya Pak Dedi ini. Ya Pak, sudah puas dengan jawabannya kelompok 2 Pak. Oh, oke. Mudah-mudahan terpuaskan ya. Saya mungkin Siap, sedikit Pak. menambahkan saja ya, sedikit terkait Siap, dengan Pak. jawaban ya. Apa sebenarnya fungsi kemudian dijalankannya pelabuhan perikanan ya. Saya kira sebagian besar tadi sudah dijawab ya oleh Husna juga. Artinya terkait dengan keberadaannya ini ya, bahwa terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, tentunya kan sebagian negara yang 2/3 wilayahnya ada laut,
tentu kita harus mengatur ya, kemudian kita mengendalikannya, kemudian kita melakukan pengawasannya ya. Karena itu penting kemudian dilakukan konsolidasinya ini kemudian di pelabuhan khusus perikanan ya. Nah, di sini juga terkait dengan eh, evaluasi ya, kemudian program, kemudian pemantauan ya. Kemudian terkait juga dengan keberadaan kapal-kapal ya. Tentunya harus ada eh, tanda bukti laporan kedatangan, laporan keberangkatan, seperti halnya juga pelabuhan-pelabuhan umum, pelabuhan-pelabuhan perikanan ini juga mewajibkan kondisi seperti itu. Ya, karena itulah kemudian kenapa pemerintah itu hadir ya di sini. Karena terkait dengan kedatangan dan keberangkatan ini terkait dengan misalkan produksinya, misalkan tadi jumlah ikan yang ditangkap berapa, ya, kemudian apakah akan terjadi overfishing atau tidak ya. Overfishing dalam artian ini kemudian melakukan penangkapan melebihi kapasitas-kapasitas yang sudah ditentukan ya tentunya. Termasuk tadi sempat Bu Aji Arna menyebutkan ada fishing ground. Nah, ini kehadiran pelabuhan perikanan tentunya akan mengkonsolidasikan nelayan-nelayan yang mungkin masih menggunakan teknologi-teknologi lama, teknologi-teknologi sederhana, diperkenalkanlah teknologi-teknologi terbaru terkait dengan tata cara penangkapan yang bagaimana ramah lingkungan, ya, kemudian berwawasan keberlanjutan, ya. Artinya orang menangkap tentu bukan satu kali, dua kali selesai, tapi bisa terus berkelanjutan, ya, terkait dengan keberlanjutannya seperti apa, ya, terkait dengan pengawasannya apakah akan menggunakan metode-metode yang sudah sesuai dengan aturan atau kemudian yang tidak sesuai, ya tentunya ini harusnya hadir ke pemerintah juga di sini. Bagaimana tidak menggunakan bahan-bahan yang bom ya, atau misalkan menggunakan jenis-jenis penangkap yang tidak ramah lingkungan seperti halnya dengan troll atau pukat harimau gitu ya. Tentunya ini butuh kehadiran pemerintah. Dan juga pelabuhan perikanan hadir ini, kemudian di situ juga terkait dengan Kesah Bandaran juga hadir. Itu terkait dengan surat-surat persetujuan berlayar. Ya, jadi bukan hanya di kapal umum saja itu ada surat persetujuan berlayar, di kapal perikanan juga demikian. Ataupun juga ya harus mengisi logbook dan seterusnya. Kemudian ketika hasil produksi sudah ada, itu juga ada sertifikat hasil tangkapan ikan. Apakah betul-betul itu ikan ditangkap dengan kondisi yang bagus ya, ya tidak menggunakan, berbeda kalau misalnya menggunakan alat-alat yang tidak ramah atau bom, tentunya hasil tangkapan akan berbeda. Kemudian juga pemerintah hadir dengan pelabuhan perikanan terkait dengan pengawasan untuk pengisian tangki bahan bakarnya juga ya, biasanya itu dipusatkan di pelabuhan perikanan ya, terkait dengan kebutuhan nelayan dan seterusnya. Nah, saya kira itu Pak Dedi ya tadi menambahkan saja. Siap-siap, Pak. Sebetulnya Pak Sudirman ini bisa menambahkan juga karena sekolahnya adalah fokus di perikanan ya, di Inkapin sama Atkapin, tentunya akan banyak bicara terkait dengan pemanfaatan atau keberadaan dari pelabuhan perikanan. Seperti itu kapan Pak Sudirman? Pak. Oke. Saya kira pertanyaan kedua oke, sudah terjawab. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Vincent. Mungkin Senior Wawan Setiawan bisa kali bantu jawab, Pak. Monitor, Oke. Kak. Kak Wawan. Oke, Kapten silakan. Wawan. Silakan Monitor. Kak Wawan Setiawan. Atau kayaknya tadi menggunakan HP-nya siapa tadi? Biasanya kan Bohari karena satu kapal. Tapi kayaknya tadi dengan Johari atau Wandi kali, Pak. iya, Siswandi tadi. Monitor, mana Senior? Oke, mungkin lagi sibuk tahu Ajarna. Oh iya. Mungkin Ibu Ketua atau Sri Santi bisa bantu jawab kali pertanyaan ketiga, Dek. Sri Santi atau Sri Ningsih? Banyaknya Sri di kelompok.
Itu pertanda sejahtera itu aja, nak Sri. Amin ya robbal alamin. Riningsi bisa bantu jawab dek yang pertanyaan ketiga. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Yang pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengelolaan perikanan Indonesia sebelum mencapai hasil maksimal? Faktor penyebab masalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia yaitu kebijakan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, belum kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Masih tingginya pencurian ikan, illegal fishing oleh negara lain yang menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Jawabannya, Pak. Bagaimana? Sudah cukup Oke. jawaban yang Oke, tadi demikian tadi jawaban dari kelompok 2. Mungkin ada Bapak Ibu adik-adik yang ingin menambahkan terkait dengan faktor-faktor kenapa sih sebetulnya keberadaan pelabuhan perikanan masih dianggap belum optimal ya dengan sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah terutamanya ya dari lautan ini. Iya, Pak. Oke, Pak Sudirman atau Pak Parindra ingin menambahkan? Mohon izin Pak, Oke, silakan. untuk kapal-kapal perikanan mungkin kenapa belum optimal dan masih banyak kapal-kapal yang masih ikat perikanan yang masih bilang dicuri sama orang yang tidak bertanggung jawab. Kemungkinan di sini saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman-pengalaman dari anak-anak kami yang melakukan PKL, Pak. Oke, silakan. Menarik Nah, kayaknya Pak Sudirman ya. Oke, silakan. Yang pertama, itu banyak sekali anak-anak yang baru turun PKL, mereka merasakan tidak ada ketertarikan dengan dunia kapal ikan. Itu yang pertama. Sehingga mereka lebih merasa kapal ikan bukan tempatnya, gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masalah tentang kehidupan di atas kapal, Pak. Kapal ikan. Pasti tentang keamanan. Nah, sehingga dengan masalah ini yang terjadi adalah satu yang tadi yang saya sebutkan, kapok ke kapal ikan, dan banyak lulusan-lulusan dari, mohon maaf, dari nautika kapal perikanan yang beralih. Salah satunya dia beralih ke niaga, walaupun hanya menjadi seorang jurumudi, ya. Walaupun kita anggap dia di perikanan sudah memiliki keahlian, baik dari pembuatan jenis alat tangkap, jaring, segala macam. Hanya saja, dan terus yang selanjutnya, sertifikat, Pak. Banyak sekali pelaut-pelaut yang kita temui tidak memiliki sertifikat seperti BST dan buku pelaut segala macam, ya, Pak. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Sudirman. Jadi tadi ini faktor-faktor ya, salah satu beberapa penyebab ya tidak optimal. Oke, mungkin saya sedikit menambahkannya. Ini pengalaman juga langsung. Kebetulan ada teman saya pengajar juga di Inkapin dan Atkapin, tepatnya di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep ya. Jadi seperti diungkapkan tadi Pak Sudirman, ketertarikan untuk kemudian sebagai ahli nautika perikanan maupun ahli teknika perikanan itu memang cenderung terus menurun ya. Ya mungkin apa ya, isu-isu bekerja di kapal ikan ya, di beberapa berita kita sering mendengar ya kasus-kasus pekerja-pekerja di kapal perikanan yang kemudian tidak manusiawi ya, bahkan ada beberapa kesempatan ada yang meninggal dan seterusnya. Atau pernah kita dengar juga kasus kapal-kapal asing nih yang menangkap ikan di daerah Maluku sana ya, yang kemudian mempekerjakan orang-orang Indonesia kemudian tidak berlaku tidak bagus. Itu biasanya memang menghasilkan motivasi ya pelajar-pelajar untuk kemudian masuk di dunia perikanan, tepatnya untuk kapal ikan.
Ya, bahkan untuk kampus negeri seperti Politeknik Pangkep itu notabene peminatnya dari tahun ke tahun itu terus cenderung menurun ya untuk ahli teknika perikanan maupun ahli nautika perikanan. Nah, ini salah satu tantangannya dan mereka mungkin menganggap dunia laut dengan dunia menangkap ikan ya mungkin tidak menjanjikan hal yang bagus atau yang menarik gitu ya. Padahal kalau kita tahu sebetulnya kalau kita menangkap ikan ya kita tidak membutuhkan modal seperti hanya kita kalau misalkan kalau kayak pelayaran umum kan membawa barang tentunya barangnya dan seterusnya diinvestasikan. Kalau ini ikan kan cenderungnya adalah tinggal kita tangkap saja ya. Kita menggunakan fish finder menemukan titik-titik lokasi berkumpulnya ikan kemudian kita tangkap dan seterusnya. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang belum diketahui. Karena banyak kemudian pengusaha-pengusaha perikanan yang kemudian membuat atau membangun kapal-kapal perikanan yang kemudian untuk menangkap ikan itu ya kalau kita lihat secara ekonomi mereka menjadi orang-orang yang mampu, menjadi orang-orang yang kaya, mampu mempekerjakan banyak orang. Nah, ini yang kadang-kadang memang belum tersentuh promosi-promosi ya bagaimana memberdayakan laut kita. Ya, jadi kadang-kadang ini penyebabnya juga belum optimalnya bagaimana untuk mengambil sumber daya laut. Selain juga kalau Bapak Ibu tahu bahwa teknologi-teknologi yang dipakai oleh kapal-kapal perikanan, ya kapal-kapal ikan di Indonesia, fishing vessel di Indonesia itu memang belum secanggih negara-negara barat. Memang sudah ada kayak fish finder dan seterusnya, ya. Tapi ya hanya berapa mungkin yang bisa membeli peralatan-peralatan canggih untuk kemudian bisa mengetahui titik-titik berkumpulnya ikan, ya. Dan kemudian cara penangkapannya seperti apa, teknologi terbarukannya juga belum. Kita Indonesia kan masih kalah jauh dibandingkan seperti Jepang ya dengan Korea dalam hal penangkapan ya ikan ya. Kemudian juga dengan negara tetangga saja seperti Filipina ya kita masih kurang ya dari segi teknologi. Ya kita bisa melihat sendiri bagaimana kalau kita semakin ke timur ya di daerah timur Indonesia teknologi menangkap ikannya masih cara-cara lama ya tradisional dengan pancing dengan jaring ya atau dengan metode-metode yang kadang-kadang masih kurang kurang bisa untuk mengoptimalkan bisa mengambil jenis-jenis dan ukuran yang besar dan seterusnya. Ya, jadi inilah kadang-kadang sebagai hambatan ya terkait dengan faktor penyebab belum meningkatnya atau belum optimalnya ini ya. Kalau kalau kita lihat sendiri terkait dengan pelabuhan perikanan sebagai contoh ya Bapak Ibu adik-adik jumlahnya itu jauh lebih besar ya dibandingkan pelabuhan-pelabuhan umum ya. Kalau di Kota Makassar saja ya, Bapak Ibu adik-adik mungkin bisa melihat itu ada sekitar 4 lokasi ya, iya 4 lokasi. Kalau Bapak Ibu pernah mungkin di Makassar itu, Pelabuhan Poter itu kan yang paling tua ya di situ. Kemudian ada pelabuhan perikanan yang di Jalan Garuda, ya itu juga ya. Kemudian ada pelabuhan perikanan Maminasata yang ada di Kelurahan Barombong, Makassar. Yang berada di tepatnya adalah di muara Sungai Jeneberang. Nah, ini yang masuk ini Bu ya. Kalau Bapak Ibu adik-adik pernah ke jembatan Barombong itu yang banyak kapal-kapal ikan itu di dalam itu ada pelabuhan perikanan Maminasata namanya di situ. Yang mengelola itu Dinas Perikanan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang paling baru itu ada di Pelabuhan Perikanan Samudra di Untia yang dekat dengan kampus PIP. Ya mungkin Bapak itu pernah melihat itu sangat besar di sana, tapi begitulah tidak optimal, bahkan cenderung mangkrak ya, tidak terberdayakan. Itu pernah diresmikan oleh Menteri Kelautan Perikanan Ibu Susi ya, Bu Susi Pujiastuti dulu menjadi salah satu pelabuhan perikanan samudra terbesar itu yang ada di Untia. Punya pabrik pengolahan perikanan, ada pabrik esnya ya. Kemudian pokoknya cold storage-nya bagus dan besar, tapi ya orang cenderung memang belum bisa mengoptimalkan tersebut karena memang jumlah tangkapan ikan yang belum memadai
kemudian yang lain sendiri ya, termasuk perikanan di Garuda, pelabuhan perikanan di Pautere, itu juga cenderung jumlah tangkapannya yang kurang optimal juga. Ya, oke, saya kira itu tadi Bapak Ibu untuk menambahkan saja jawaban dari pertanyaan Vincent ya terkait dengan faktor-faktor apa sih yang menyebabkan pelabuhan perikanan itu belum teroptimalkan ya atau belum dimaksimal. Udah dapat wifi belum, Kak? Oke, baik, kita kembalikan ke kelompok 2 ya. Oke, kita buka lagi sesi kedua untuk pertanyaan. Saya persilahkan 3 pertanyaan untuk sesi kedua. Izin bertanya. Oke, silahkan. Rizka Yulviana. Iya, Dari Pak. kelompok berapa, Rizka? 4, Pak. Oke, silahkan dari kelompok 4, Rizka. Coba kelompok 2 jelaskan fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan terhadap pelabuhan perikanan. Terima kasih. Oke, Bisa diulang, Dek? Rizka. Fungsi, oke. Jelaskan fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan. Oke. Oke, dari Rizka ya, saya kira jelas. Fungsi pengelolaan dan fungsi pengusahaan. Sebagaimana pelabuhan umum ya, Hajarna, pelabuhan perikanan juga demikian. Oke, berikutnya untuk penanya kedua, saya persilahkan. Bertanya, Pak. Oke, saya persilahkan ke Rahayu. Oke, perkenalkan nama saya Rahayu, saya dari kelompok 6. Adapun pertanyaan saya yaitu kegiatan apa saja yang mendukung infrastruktur pelabuhan penangkapan ikan serta komponen apa saja yang terlibat dalam mendukung kegiatan penangkapan ikan tersebut. Sekian, terima kasih, Pak. Oke, kelompok 2 apakah bisa di-copy? Jelas pertanyaannya? Ya, Pak, siap. Oke, satu lagi. Izin, Pak. Oke, silahkan ke Pak Bustan. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan Pak. Saya Bustan dari kelompok 6 Pak. Yang ingin saya tanyakan di di pelabuhan khusus perikanan ini untuk dapat disebut sebagai pelabuhan perikanan khusus perikanan tentu ada kriteria-kriteria. Mohon jelaskan kriteria-kriteria tersebut. Terima kasih. Bisa diulang, Dek? Bisa diulang? Silahkan diulang, Pak Bustan. Ulang pertanyaannya. Kurang jelas nggak, Pak? Iya. Kurang jelas, Ibu Hajarna. Ya. Untuk dapat disebut sebagai pelabuhan khusus perikanan, tentu ada kriteria-kriteria. Mohon jelaskan kriteria-kriteria yang dimaksud. Terima kasih. Oke. Oke, demikian tadi sudah ada 3 penanya. Ya, oke. Nanti yang lain nanti menyusul ya di sesi ketiga atau sesi keempat lagi. Oke, saya persilahkan kelompok 2 untuk menjawab 3 pertanyaan dari Rizka kelompok 4, kemudian dari Rahayu dari kelompok 6 dan Pak Bustan juga dari kelompok 6. Saya persilahkan. Mungkin pertanyaan keempat, Pak ya. Oke. Dari mana tadi itu? Dari Rizka kelompok 4. Ya, mungkin saya bisa menjawab, Dek. Jelaskan fungsi pemerintah dan fungsi pengusahaan ya, pengusahaan pada pelabuhan perikanan. Iya, Senior. Fungsi pemerintah dalam pelabuhan perikanan yaitu melakukan pembinaan dan pengolahan, melakukan pengumpulan data dan publikasi, melaksanakan fungsi karantina ikan, serta tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan. Melaksanakan kegiatan kapal perikanan, melakukan publikasi hasil pelayanan, sandar dan labu. Kapal perikanan dan kapal penelitian kelautan dan perikanan melakukan pemantauan dan pengendalian lingkungan dan melaksanakan kesyabandaran, kepabeanan atau
keimigrasian. Sedangkan fungsi pengusahaan pelabuhan sebagai pelayanan tambat dan labu kapal. Labu kapal perikanan, bongkar muat ikan, pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta logistik dan perbekalan kapal, pemasaran dan distribusi ikan, pemanfaatan fasilitas dan lahan pelabuhan perikanan, penyediaan jasa kelautan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Cukup itu saja, Pak, jawaban yang bisa saya. Oke, saya kira panjang dan jelas ini ya. Tadi ada banyak yang sudah dijawab sama Haji Arna ya, terkait dengan fungsi pengusahaan dan fungsi pengelolaan. Ya. Saya kembalikan ke penanya, ke siapa tadi? Rizka ya? Iya, Pak. Oke, Mungkin bagaimana Rizka? Bapak. Sudah bisa diterima atau sudah menjelaskan? Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan sudah terjelaskan dan tercerahkan. Oke, berikutnya saya persilahkan untuk pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 5 mungkin dibantu sama rekan saya, Pak Sriningsih. Iya, silahkan juga dibagikan tadi ada saya lihat di PowerPoint-nya juga bisa diperlihatkan juga, dijelaskan Itu ulang di Pak, situ. yang membagikan tadi lagi perjalanan ke kantor. Jadi Oh, begitu. nanti dia tetap monitoring kembali, Pak. Dia Oh, lagi siap. perjalanan. Sebentar di-share kembali, Pak. Atau mungkin Bapak bisa bantu di-sharekan. Oke, silahkan dikirim. Bapak coba. Ada slide-nya sudah saya kirim, Pak. Oke. Mungkin Sriningsih bisa jawab pertanyaan kelima kali, Dek. Baik, Nur. Pertanyaan dari Pak Bustam, Nur. Oke, silahkan. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Bustam. Kriteria apa yang harus dipenuhi suatu pelabuhan untuk dikategorikan dalam pelabuhan khusus, yaitu Bukan, Dek. Itu pertanyaan ke-6 itu. Pertanyaan kelima, kegiatan yang mendukung kali. Oke, tidak apa-apa. Diputar-putar nggak apa, yang penting nanti dijawab. Oh ya, lanjutkan. ya, yaitu 1, tersedianya lahan seluas 50 hektar. Yang kedua, diperuntukkan bagi kapal-kapal perikanan di atas 100 sampai 20 GT dan kapal pengangkut ikan 500 sampai 1000 GT. Ketiga, melayani kapal-kapal perikanan 100 unit per hari. 4, jumlah ikan yang didaratkan lebih dari 200 ton per hari. Kelima, tersedianya fasilitas pembinaan mutu, sarana pemasaran, dan lahan kawasan industri perikanan. Sekian, Pak. Oke, demikian tadi jawaban dari Sriningsih ya, untuk pertanyaan Pak Bustan. Saya kembalikan ke Pak Bustan. Sudah jelas atau masih ada yang kurang jelas begitu Pak Bustan? Saya rasa jawabannya cukup jelas, Pak. Oke. Sudah jelas ya. Nanti kalau tidak jelas mungkin ada di materinya juga di sini. Ya. Ini tadi ya, dijawab tadi. Oke, kita teruskan ke masih ada satu pertanyaan. Silahkan dari kelompok 2.
Tadi yang bertanya itu bisa mungkin diulangi kembali pertanyaannya, Dek. Pertanyaannya ayo. Nah, Oke. Kegiatan apa saja yang mendukung infrastruktur pelabuhan penangkapan ikan? Komponen apa saja yang terlibat dalam pendukung kegiatan penangkapan ikan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti saya bantu jawab ya. Yaitu komponen-komponen yang terlibat, satu, dermaga dan pelabuhan. Dermaga khusus pelabuhan harus memiliki area khusus untuk kapal-kapal penangkap ikan. Dermaga ini harus dapat menangani kapal-kapal dengan berbagai ukuran. Kedua, fasilitas penurunan dan pemuatan. Tempat yang memudahkan penurunan dan pemuatan tangkapan ikan dari kapal ke darat atau sebaliknya. Ketiga, fasilitas penangkapan ikan. Keempat, pusat pengolahan ikan. Fasilitas untuk membersihkan, memotong, memproses ikan sebelum distribusi. Kelima, gudang pendingin dan peralatan penyimpanan untuk menjaga kualitas ikan. Gudang pendingin dan penyimpanan yang baik diperlukan. Keenam, alat bantu penangkapan ikan. Ketujuh, pelabuhan, pendaratan, dan alat-alat angkat. Fasilitas yang dimudahkan pengeluaran tangkapan dari kapal. Kedelapan, tangki penyimpanan ikan hidup. Untuk penyimpanan ikan hidup yang ditangkap untuk menjaga keutuhan mereka sebelum dijual. Kedelapan, peralatan keselamatan dan navigasi. 9, pos pemanduan dan penjagaan untuk membantu navigasi kapal-kapal penangkap ikan. 10, stasiun cuaca dan informasi laut, yaitu menyediakan informasi cuaca dan kondisi laut untuk keselamatan pelayaran. Kemudian fasilitas komunikasi, sistem komunikasi nirkabel untuk berkomunikasi antara kapal dan pihak berwenang serta antar kapal. Selanjutnya pusat komando dan kendali. Adapun pusat komando dan kendali tujuannya untuk memantau aktivitas penangkapan dan memberikan bantuan jika diperlukan. Cukup itu aja Pak yang bisa saya paparkan jawabannya. Baik, saya kembalikan ke penanya. Ya, Pak Rahayu mungkin ada tanggapan? Sudah jelas, Pak. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Nur. Ya, Kalau pelajarnya yang jawab itu semuanya jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Ya, Pak. Kalau supaya tidak menimbulkan pertanyaan baru, Pak. Jelaskan memang nih. Nanti setengah-setengah lanjut ya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke. Kita sudah 3 penanya dari sesi kedua. Kita buka lagi penanya di sesi ketiga. Masih saya lihat masih dari banyak yang ingin bertanya. Ya, mohon izin, Pak. Oke, silakan Pak Lailu. Ya, mudah-mudahan tidak di atas motor lagi Lailu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan sudah istirahat. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, saya itu yang jelas saja, Pak, yang pendek-pendek saja lah bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, pertanyaan saya untuk senior saya mungkin ya yang pendek saja, Pak. Pelabuhan perikanan kewenangan siapa, Pak? Oke, sederhana jawabannya. Oke, pendek-pendek saja seperti halnya diungkapkan Pak Ilu. Pelabuhan perikanan itu kewenangannya di siapa? Oke. Kita simpan. Terima kasih Lailu. Kemudian kita lanjut. Masih ada? Banyak tadi. Silakan Waude Musriani. Dari kelompok berapa? Tadi Lailu dari kelompok berapa? Siap, kelompok 5, Pak. Oke, 5. Sekarang Waude Musriani dari kelompok? Dari kelompok 4. 4. Silahkan. Oke, terima kasih sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bertanya. Di sini yang saya mau tanyakan, kan pasti setiap pelabuhan pasti mempunyai dampak negatif dan positif. Yang saya mau tanyakan, dari pelabuhan khusus perikanan itu sendiri, apa dampak positif dan negatifnya? Bisa dijelaskan? Oke, saya kira
Ya, jelas juga pertanyaannya dari Waude Musriani terkait dampak negatif dan dampak positif keberadaan pelabuhan khusus perikanan. Oke, kita simpan juga untuk kelompok 2. Berikutnya masih ada lagi, saya persilahkan. Saya Bu, Pak. Bu. Oke, tidak apa-apa Sudirman. Silakan. Kayaknya mau langsung ke Bu Ajarna, jadi nanti tadi makanya bilang Bu kan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sudirman dari kelompok 4. Ini mau bertanya ke kelompok 2 terkait dengan kapal perikanan. Mungkin di kapal perikanan kan banyak tuh jenis-jenis kapal penangkapan ikan. Ya seperti ada gillnet, ada trawl, ada pursin dan longline dan sebagainya. Seperti kita juga di niaga ada juga kapal kargo, kapal tanker, kapal penumpang, terus kapal takbut. Nah, kalau kita di niaga kan kita tahu bahwa setiap kegiatan bongkar muat itu kan ada pelabuhan dikhususkan, khusus kapal tanker di mana, khusus kontainer di mana, khusus kapal kargo di mana. Nah, ini yang mau saya tanyakan untuk di kapal perikanan, apakah ada yang dikhususkan seperti itu juga atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sudirman pertanyaannya. Oke, sudah 3 ya. Ini dari Pak Lailu, ada dari Waude Musriani dan juga Pak Sudirman. Oke, mungkin saya serahkan ke kelompok 2 untuk menjawabnya 3 pertanyaan ini satu persatu. Oke, saya persilahkan. Mungkin rekan saya bisa bantu jawab kali, Pak. Iya, jangan Ajarna terus kan. Saya Iya. ngos-ngosan ini, Pak. Minum air putih dulu, Ajarna. Oke. Pertanyaan yang ke-7. Mungkin Sri Ningsi bisa bantu jawab kali Iya, ya? oke, silakan Sri Ningsi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Lailu yang pertanyaannya itu mengapa pelabuhan Coba dibaca ulang, Pak. Oke, pertanyaan singkat dari Pak Lailu adalah kewenangan pelabuhan Siapa yang berwenang di situ? Oke. Siapa yang punya kewenangan di pelabuhan perikanan? Ya. Langsung kementeriannya saja kita sebut. Kewenangan dalam pelabuhan perikanan yaitu pemerintah daerah kabupaten atau kota sebatas membangun dan mengoperasikan pelaksanaan pelabuhan perikanan dan menetapkan lokasi pelabuhan perikanan dibandingkan dengan peran pemerintah daerah, kabupaten, kota dalam bidang pelabuhan laut yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Mungkin begitu jawabannya. Singkat. Oke, demikian tadi. Sudah tepatkah atau ada yang ingin menambahkan dari kelompok 2? Simpel dan jelas sudah itu, Pak. Oke. Sempat yang jelas Pak Lailu ya, saya tambahkan saja. Jadi kewenangan pelabuhan perikanan itu adalah di Kementerian KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang kemudian organisasinya akan diturunkan pada Dinas Perikanan Kelautan Perikanan Provinsi, turun lagi ke Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten. Tapi sekarang ini tidak ada lagi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Semua kalau dengan aturan undang-undang yang terbaru itu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Biasanya kalau di kabupaten itu akan menjadi kantor cabang dinas, ya. Dan kemudian terkait dengan perizinan dan seterusnya, dia akan bekerja sama dan tetap ada bersangkutan dengan Kementerian Perhubungan, HUPLA, ya, Perhubungan Laut, terutama untuk KSOP ya, terkait dengan perizinan, ya, karena untuk kapal ya secara teknis kapal dan semuanya itu masih di bawah naungan Kesah Bandaran ya terkait dengan
terkait dengan perizinan kapalnya, kemudian izin berlayar ya, kemudian kalau khusus untuk surat izin penangkapan ikan atau SIPI dia dinaungi oleh KKP. Ya, jadi masih ada dua di sini ya. Ya, artinya terkait dengan layak lautnya kapalnya itu di sah bandar. Ya, kalau terkait dengan organisasi di atas kapalnya, baik itu krunya, ya, nakodanya atau kepala kapal mesinnya untuk perikanan, nah itu diwajibkan oleh di KKP. Jadi tetap ada dua kementerian di sini menaungi. Kalau sampai di kabupaten itu tadi ya, di kantor cabang dinas kelautan dan perikanan. Ya, oke, saya kira itu menjawab tadi Pak Lailu. Ya, mana Pak Lailu? Oke, sudah aman? Ya, terkait dengan pengusahaannya, ya, nah itu tadi kembali ke KKP, pengelolanya ada Hubla di situ. Kayaknya Pak Lailu lagi berkendara lagi ini. Oke, kita kembali ke kelompok 2. Silakan Oh, Mas. siapa? Masih bongkar ikan, Pak. Oh, lagi bongkar ikan, woi, luar biasa. Siap. Ternyata Jarna, wah, Pak Lailu lagi bongkar ikan dia ini. Dia Woi, pas itu Pak. Kayaknya nanti di akhir semester adalah ikan-ikan bakar Pak. Iya, betul. Pas dengan mata kuliah ini. Berarti dia Oke. lebih paham ini Pak. Iya, tadi dia tes-tes gini kapan? Kayaknya. Mungkin ada jawabannya yang lebih ini Pak. Simple tapi padat dan jelas. Saya coba-cobanya kalau ikan bakar, Ji. Mantap. Siapa yang mau bawa tomatnya? Kenapa? Saya di pasar terus. Bahaya kalau ikan bakarnya dibakar di atas kapalnya Pak Al Mukarram. Anu kali, Bu, kasih kayak Kebetulan saya posisi Makassar juga, Pak. Oh, wah, boleh lah. Jumpa-jumpa di kampus Pak Al Mukarram. Siap, Pak. Nanti insya Allah acara wisuda kami datang, Pak. Oh, alhamdulillah. Saya kira termasuk Pak Al Mukarram yang mau diwisuda. Oke, kita ketemu nanti ya Pak Al Mukarram. Saya kembalikan ke kelompok 2. Sudah ada tadi pertanyaan Lailu, sudah dijawab. Kemudian yang masih ada pertanyaan lainnya, silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan yang terkait dampak positif dan negatifnya pelabuhan khusus perikanan. Untuk dampak positifnya sendiri itu tentunya di pelabuhan perikanan ini akan membuka kesempatan kerja yang besar ya untuk lapangan pekerjaannya bagi masyarakat sekitar dan peningkatan dalam usaha kerjanya. Sedangkan dalam dampak negatifnya itu sendiri tentunya adanya banyak konflik sosial di antara persaingan usaha dan ketersediaannya sumber daya ikan yang ada itu semakin berkurang. Mungkin itu Pak dampak positif dan negatifnya. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan dari peserta yang lain juga enggak masalah, kita buka juga. Saya kira banyak ya kalau bicara dampak positif, dampak negatif ya banyak saya kira itu. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Siapa tahu Pak Al Mukarram atau Pak Farindra. Atau Pak Sudirman yang mau menambahkan juga. Saya kira banyak sekali itu ya dampak positif, dampak negatif. Untuk dampak positif mungkin lebih ke arah hasil ikan ya Pak ya. Tapi kalau untuk negatif mungkin kalau untuk di kapal dan pelabuhan itu yang lebih ini keselamatan Pak. Karena kalau di kapal maupun di pelabuhan mungkin berbeda dengan pelabuhan kapal niaga yang memang alat keselamatannya yang kurang diperhatikan oleh pihak setempat.
Mungkin itu aja Pak. Oh, oke. Ya, salah satu kelemahannya di kapal-kapal ikan terkait dengan keselamatan juga ya. Ini kan biasanya masih banyak orang abai ya, banyak orang yang kurang mempedulikan terkait dengan keberadaan alat-alat keselamatan. Ya, beda kalau di kapal-kapal niaga kan memang kewajiban ya. Kadang-kadang kalau di pelabuhan kapal-kapal perikanan apalagi yang sifatnya pelayaran rakyat ya, terutama untuk kapal-kapal ikan kecil itu ya. Orang menangkap ikan hanya dengan modal keberanian. Kadang tidak ada paling tidak BST-nya tidak ada, palingan biasanya basic safety training-nya tidak ada, biasanya tidak punya olahan. Dan Dan bahkan itulah, juga silakan. bahkan juga kadang pelaut-pelaut di kapal ikan juga tidak berijazah juga Pak. Iya, betul. Dan bahkan jadi suatu pemilik jabatan pun bukan diukur dari tingkat ijazah ataupun sertifikat, tapi berdasarkan pengalaman dan tidak bisa dibuktikan untuk pengalaman itu. Iya, betul. Ya, jadi secara tertulisnya tidak ada Pak Sudirman seperti itu ya. Betul. Karena memang terutama penangkap-penangkap ikan kita ya biasanya modal berani, kemudian pengalaman dan turun-temurun ya. Nah, inilah yang 1-2 tahun terakhir di beberapa kesempatan, kebetulan ada teman saya itu di BST-nya PIP, dia itu punya program untuk melakukan penjaringan peserta BST ke nelayan-nelayan ya. Jadi seingat saya di awal tahun kemarin dia memberikan diklat BST kepada sekitar 1.500 ya nelayan di Pangkep ya. Kebetulan kan digelar kayaknya di Dermaga Makio Baji Macini Baji ya. Di situ digelar, difasilitasi juga oleh sah bandar yang ada di situ ya. Jadi bagian dari juga untuk meningkatkan terkait dengan keselamatan itu tadi ya. Karena memang tidak ada dan setelah mereka mendapatkan BST, kemudian dia saat itu juga dikeluarkanlah perizinan gratis ya untuk kapal-kapal di bawah 3 GT ya. 3 GT itu untuk penangkap ikan itu dikasih CP, surat izin penangkapan ikan, oleh pemerintah yang penting ada KTP-nya ya. Kemudian dikasih pendidikan dan latihan BST, kemudian diterbitkan untuk surat izin penangkapannya ya. Sekitar mungkin itu CP-nya itu bisa menangkap ikan hingga 30 kilometer, enggak salah, 30 mil di luar ya dari wilayah pulaunya. Nah itu salah satu memang kelemahan tadi dan kemudian diantisipasi oleh pemerintah. Yang kemudian yang lain tentunya adalah masih banyaknya ya negatifnya itu. Terutama kalau di pelabuhan-pelabuhan perikanan ini biasanya apalagi yang pelabuhan perikanan atau PPI itu biasa mendapatkan ikan-ikan dari hasil illegal fishing ya, yang bisa saja penangkapannya dengan menggunakan bom, menggunakan racun ya, atau yang dengan penangkap-penangkap pukat harimau atau troll gitu ya, yang kita tahu dengan pukat harimau itu kan semua jenis ikan ukuran besar, ukuran kecil semuanya akan terangkut. Ya tentunya itu tidak sustainable atau tidak berkelanjutan. Oke, saya kira sudah menjawab juga ini ya pertanyaan. Oke, silakan. Menambahkan sedikit Pak, ya Pak, terkait mungkin dampak negatif Pak terkait pelabuhan perikanan Pak. Mungkin kalau saya lihat dampak negatif dari sisi keselamatan pelayarannya Pak. Iya. Iya, karena sepengalamannya saya di mana pelabuhan perikanan suatu perubahan perkiraan itu dibangun, biasanya dari Kementerian KKP itu langsung menetapkan area penangkapan ikan, Pak. Jadi mereka langsung plot itu, Pak. Nah, terkadang area penangkapan ikan itu sendiri bersinggungan, Pak, dengan alur pelayaran. Alur pelayaran, betul. Ya, betul, Pak. Nah, karena kebanyakan pelabuhan perikanan itu biasanya Pak letaknya itu tidak terlalu jauh Pak dengan pelabuhan umum Pak. Ya, seperti kayak di Makassar kan dekat dengan Pautir ya Pak.
Apalagi dengan sekarang New Makassar Port itu lebih dekat lagi Pak posisinya Pak. Sama Nah, seperti jadi di Bangka Belitung. ya betul. Jadi terkadang ada penetapan area penangkapan itu, jadi kapal-kapal perikanan itu Pak bebas Pak ke sana kemari untuk menangkap ikan, sedangkan di alur pelayaran tersebut itu kadangkala ada namanya alur pelayaran Pak. Iya. Lalu lintas kapal kan sering ini di situ Pak padat Pak. Terkadang ada kapal yang berlabuh atau ada kapal yang keluar atau masuk pelabuhan Pak. Jadi terkadang dari sisi keselamatannya sangat riskan Pak kalau saya lihat Pak. Kadang bahkan penetapan area penangkapan ikan itu sendiri terkadang tidak berkoordinasi dengan KSOP ataupun UPP setempat Pak. Jadi tiba-tiba biasanya langsung keluar Pak. Jadi di situ sudah ada pelabuhan perikanan, include dengan area penangkapan ikan, fishing ground-nya semua sudah ini semua Pak. Betul, ini berarti koordinasinya di sini ya Pak Farindra kalau Iya, betul, Pak. kenyataan di lapangan ya. Ya, mungkin juga terkait dampak negatifnya mungkin juga dari sisi pengembangan pelabuhan Pak. Jadi kita sudah tidak bisa mengembangkan pelabuhan kalau sudah masuk di area penangkapan itu sendiri Pak. Ataupun misalnya untuk pengusulan pembangunan tersius Pak. Iya. Untuk pengusulan itu kalau untuk dulu sebelum ada Kementerian Perikanan tidak perlu Pak izin dari mereka Pak. Sekarang harus ada izin dari mereka bahwa itu tidak mengganggu di area penangkapan ikan itu Pak. Iya betul. Kalau misalnya bersinggungan dengan mereka Pak, tidak akan keluar izin tersius di sana Pak. Jadi mungkin saya lihat dari sisi itunya Pak untuk dapat negatifnya Pak. Oke. Ya, Kalau Pak. saya Terima kasih, membaca Pak. ini, oke terima kasih Pak Farindra. Ya ini fenomena yang menarik juga ya dan memang kenyataannya seperti itu. Bahwa ya mungkin kenapa demikian kalau saya menangkap ini adalah ya karena perikanan ini kan kemudian menjadi sektor yang kemudian bersentuhan langsung dengan orang-orang kecil atau masyarakat kecil kan. Jadi kadang-kadang kalau usaha-usaha besar, nah itu tadi dia akan cenderung mengalah kepada komunitas kelompok-kelompok masyarakat kecil apalagi penangkap ikan. Tapi disitulah kadang-kadang yang menjadi tantangannya ya terkait dengan nelayan-nelayan kita yang notabene kalau hari ini kan kita melihat memang dari segi pendidikan atau latihan ya mereka tidak memahami terkait dengan bahayanya juga kalau mereka menangkap ikan di alur pelayaran karena apalagi kalau tidak terpantau malam hari misalkan begitu boleh jadi kan banyak kasus-kasus kapal-kapal ikan yang ditabrak gitu ya ini karena yang tadi memang perlu pembelajaran untuk nelayan-nelayan kita ya makanya tadi pemerintah dengan mengadakan BST itu sudah salah satu terobosan supaya memang mereka punya sertifikat keahlian juga ya bahwa untuk menangkap ikan itu juga punya aturan ya terkait dengan jumlah produksi terkait dengan keberlanjutan dan juga izin penangkapannya dan juga tadi mungkin dari Pak Farindra ini ya bahwa dituntut juga mungkin tadi ya kegiatan dari KSOP ya kesabandaran terkait dengan keselamatan pelayaran di alur pelayaran ini yang penting memang di sini harus sering melakukan patroli karena ya tadi nelayan-nelayan itu yang kadang-kadang menganggap sepele ya menganggap remeh kalau mereka menangkap di alur-alur itu padahal risikonya adalah sangat besar ketika ditabrak kapal besar ya apa boleh buat enggaknya seperti itu jadi memang ini salah satu tantangan ya dari pemerintah untuk ya paling tidak melatih ataupun menginformasikan bahwa bahaya kemudian untuk melakukan penangkapan. Dari situ juga kita bisa melihat juga kalau memang pelabuhan khusus Tersus itu ya dari pengalaman saya, kebetulan ada juga dokumen AMDAL yang dikerjakan itu di area Morowali sana itu, ya memang dia harus membuat ada istilahnya itu PKPRL ya, pemanfaatan ruang kelola laut itu. Jadi karena itu nanti pasti akan bersinggungan dengan area tangkap tadi itu fishing ground. Dan itu dia harus mengalah memang. Karena itu tadi mungkin sepertinya bahwa memang dari situ undang-undang memang lebih mengedepankan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kita tidak boleh mengganggu masyarakat di situ. Bahkan kalau di pemanfaatan ruang laut itu sendiri terkait dengan misalkan ada kayak contoh ya petani rumput laut. Ya biasanya itu
kalaupun kita akan mengambil wilayahnya itu, kita akan harus memberikan ganti rugi kepada petani rumput laut. Kita tidak boleh seenaknya juga mengambil ya. Dan biasanya selain kita mengganti rugi atau mengganti untung lahannya, padahal kan lahannya laut ya, petani rumput laut juga tidak menyewa sama pemerintah. Nah, itu kita harus memberikan ganti rugi, kita mencarikan lokasi juga, relokasinya. Biasanya begitu, dan ya itu mungkin dari situ kita bisa melihat bahwa pemerintah memang memberi ruang adalah pemanfaatan oleh masyarakat yang lebih dikedepankan. Ya meskipun juga sebenarnya kalau kayak pelabuhan khusus atau terminal khusus kan pemanfaatannya untuk orang-orang juga yang lebih besar lagi ya. Ya oke, ini tadi saya kira banyak masukan ya terkait positif ya, negatifnya dari pelabuhan khusus perikanan ya. Oke, saya kira sudah tadi dijawab semua atau masih ada yang belum terjawab tadi? Masih ada, Pak. Oke, Pertanyaan dari silakan. Pak Sudirman. Oh iya, Mungkin tahu rekan apa saya saudara. bisa bantu kali menjawab. Sri Santi, mungkin bisa kali. Saya aja menjawabnya. Tadi pertanyaannya yang masalah perbedaan pelabuhan bongkar muat ya. Iya, betul. Jawaban menurut saya sih tidak ada perbedaannya karena semua hasil tangkapan akan dibawa. Kurang jelas ya? Sudah jelas. Oke, silakan dilanjutkan. Lanjutkan. Kalau menurut saya sih tidak ada perbedaannya karena semua hasil tangkapan akan dibawa ke penampungan. Lalu hasil tangkap akan disortir di penampungan. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, Jelas, Pak Sudirman? Ya cukup. Diterima, Dek? Bisa diterima. Nggak Alhamdulillah. diterima, habis kita dimarahin ini. Pokoknya, kalau ada yang tidak terima ini kucapmi. Langsung dijapri ya sama Jarna. Langsung dijapri. Pokoknya langsung pujapri nanti kalau tidak ada terima ini, Pak. Oke, kita sudah 3 sesi. Mungkin masih ada yang pertanyaan-pertanyaan yang belum diungkapkan. Kita buka lagi. Boleh, lanjutkan. Tidak ada masalah, Pak. Masih ada waktu kita 10 menit. Lagi. Mungkin bisa 3-4 pertanyaan masih bisa lah, Pak. Oke, itu silakan ke Bapak Ibu, adik-adik yang lain yang belum melontarkan pertanyaannya. Saya persilakan. Oke, silakan. Wow, Rizky. Pertanyaan saya, Indonesia kan merupakan negara kepulauan. Menurut teman-teman, pelabuhan khusus perikanan yang ideal itu seperti apa? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wow, Rizky. Oke, berikutnya disimpan tadi ya pertanyaannya. Wow, Rizky dari kelompok berapa tadi? Ya, kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Oke, kelompok 1 ini belum ada ini yang bertanya-bertanya nih saya lihat. Izin Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan Pak Amran. Nah, ini menarik. Pertanyaannya mungkin ada seputaran dengan saya, jadi mau tanya ini Pak ke ketua gengnya. Iya, ke ketua gengnya. Silakan Pak Amran. Tentang kesabaran, jelaskan tentang kesabaran berdasarkan Permen KKP. Permen KKP nomor 3 tahun 2013 tentang kesabaran, dan sebutkan pelayanan apa saja di pelabuhan perikanan yang sesuai fungsi kesabaran. Itu saja Pak, karena mungkin ada berkaitan dengan pelabuhan umum juga kena ini Pak. Betul sekali Pak Amran. Dari kelompok berapa lagi Pak Amran? 1 Pak. Oke, kira-kira saya sebut kelompok 1, harusnya akhirnya ada kelompok 1. Oke, masih ada lagi? Karena nanti Pak Farindra, Pak, satu kelompok itu. Oh iya. Kita sudah japri kan? Asistennya tadi. Oh, asistennya tadi ya. Lagi sibuk dia, lagi sibuk lain orang. Oh ya, closing kan akhir tahun. Laporan akhir. Oke, masih ada? Ya. Yang ingin bertanya, yang tersisa lagi? Oke.
Oke, saya kira kalau tidak ada, mungkin ada tadi 2 pertanyaan dari Waude Rizky dari kelompok 4 dan Pak Amran dari kelompok 1. Silahkan mungkin dijawab dari kelompok 2. Ketua gengnya Jarna, silahkan. Mungkin saya bisa bantu jawab kali, Pak. Silahkan. Tadi pertanyaan dari siapa ini yang pertama? Waude Rizky. Ada Rizky, Pak ya. Saya langsung di jawaban aja, Pak ya. Yang idealnya yaitu jarak tidak terlalu jauh dari fishing ground. Terus lokasi berhubungan dengan daerah pemasaran ikan dan memiliki daerah yang luas untuk pendaratan ikan dan industri penunjang lainnya. Tempatnya menarik untuk tempat tinggal nelayan, penjual ikan, dan perusahaan ikan. Aman juga dalam segala cuaca. Aman secara alami dan buatan bagi kapal yang berlabuh dari segala cuaca waktu. Dan biaya masuk akal untuk mendapatkan kedalaman air yang memadai pada alur pelabuhan dan pangkalan pelabuhan, Pak. Cukup itu aja yang bisa saya ini, Pak. Oke, saya kembalikan ke Waude Rizky. Siap, Pak, diterima. Oh, sudah diterima. Ditambah dengan Japri sepertinya ini. Tidak boleh seuson, Pak. Oh, enggak ya, oke. Positive thinking. Oke, positive thinking, oke. Masih ada pertanyaan dari Pak Amran ya. Nah, ini pertanyaan mirip-mirip pelabuhan umum, tapi kalau di pelabuhan khusus perikanan bagaimana terkait dengan tugas-tugas kesah bandaran ya. Mungkin rekan saya Bu Hujra mungkin kali itu bisa bantu jawab kali itu. Hujra, monitor. Hujra apa ada pendak nih? Kalau Sri Ningsi? Mana semua anggota aku ini? Sri Santi? Iya, Nur. Bisa bantu jawab itu pertanyaan kedua, Dek? Apa tadi pertanyaannya, Nur? Maaf, soalnya nggak fokus. Atau nanti saya bisa bantu jawab, Pak ya? Oke, silakan. Daripada habis waktu, Pak. Masih panjang waktu, ditambah lagi habis. Sri Ningsi, Dek, bisa bantu jawab tadi pertanyaan kedua? Iya, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya jelaskan tentang kesyah bandaran berdasarkan peraturan pemerintah. Ya. Jawabannya berdasarkan peraturan pemerintah kelautan dan perikanan atau Permen KP nomor 3 KP 2013 tentang kesyah bandaran di pelabuhan perikanan yang dimaksud kesyah bandaran di pelabuhan perikanan adalah melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan. Pelayanan dan untuk pelayanan kesyah bandaran yaitu 1. Pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal perikanan atau STBLKK. Kedua, pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan. Ketiga, pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar atau SPB bagi kapal perikanan. Keempat, pelayanan bongkar muat kapal perikanan. Kelima, pelayanan pemeriksaan logbook penangkapan ikan. Dan yang terakhir, pelayanan penerbitan lembar awal sertifikasi hasil tangkapan ikan. Sekian jawaban. Oke, demikian tadi jawaban dari Sri Ningsi dari kelompok 2. Untuk pertanyaan Pak Amran, ada tanggapan Pak Amran? Iya Pak, saya rasa cukup Pak, karena saya cuma penasaran aja Pak, gimana sih di pelabuhan perikanan khusus itu sih Pak, operasionalnya. Itu aja Pak. Oke. Jadi secara garis besar tadi sudah dijawab Sri Ningsi ya terkait dengan
Ya, terkait dengan penerbitan surat penerbitan berlayar itu juga ya, semua akan dilakukan oleh Kesabandaran juga ya, meskipun itu untuk pelabuhan khusus perikanan. Kemudian perlunya ada jadwal keberangkatan, jadwal kedatangan ya, ini saya kira juga perlu dilaporkan ya. Saya kira termasuk kemana dia titik berlayarnya, kemudian diambil ikannya di mana, atau titik tepatnya adalah fishing groundnya di mana, biasanya juga akan dilaporkan ya. Kemudian produksinya, jumlah hasil tangkapannya akan dilaporkan juga ya, terkait ya ini bagaimana pemerintah hadir di situ adalah bagian dari kontrol supaya tidak terjadi overfishing. Kemudian juga penangkapannya dengan yang ramah lingkungan. Kemudian juga kalau titik-titik koordinat itu biasanya dilaporkan supaya kapal tersebut misalkan dalam kondisi-kondisi seperti ekstrim ya, bahwa masih terpantau dalam kondisi aman dan selamat saat menangkap. Ya, itu pentingnya juga di situ ya, terkait dengan fungsi Kesabandaran untuk mengontrol keselamatan pelayaran kapal-kapal ikan tadi ini ya. Oke, juga terkait dengan mutu. Nah, ini biasanya mutu hasil tangkapan akan menjadi juga bagian dari kontrol ya, dan evaluasi juga. Kemudian karena ditangkap dengan teknologi yang ramah lingkungan, tentunya akan menghasilkan juga kualitas produk penangkapan yang akan sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan. Ya, misalkan kalau dengan cara long line atau pancing, nah, atau pulsin dan seterusnya, nah itu tentunya akan didapatkan hasil-hasil tangkapan yang sesuai dengan kualitas standar mutu yang ditetapkan. Ya. Mungkin nanti Pak Sudirman bisa menjelaskan bagian apa sih jenisnya tadi itu, alat-alat tangkap tadi itu, yang long line, kemudian pursein, dan berbagai macam tadi troll dan seterusnya. Pak Sudirman, monitor. Mungkin masih ada tambahan pertanyaan kali Pak, masih boleh lah. Oke, Saya mau bertanya ini. ya, ini Kep Ferdiansa belum bertanya. Lanjutkan Dinda, lanjutkan. Iya, saya dari Oke, silakan. Saya dari kelompok 3 ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma mau bertanya, menyimak tadi ini. Untuk bagaimana regulasi perikanan dapat mempengaruhi fungsi dan perkembangan pelabuhan khusus perikanan. Saya kira itu saja saya punya pertanyaan. Terima kasih. Oke, mungkin terima masih ada kasih. tambahan kali. Oke, Atau masih tutup dibuka pertanyaan lagi. dibuka lah. Yang mau bertanya, saya persilahkan. Haji Arna sedang bersemangat, jadi siapapun yang bertanya, berapapun yang banyak yang bertanya, dia akan jawab semuanya. Insya Allah. Dia sikat semua. Semangat kayaknya ini. Iya, sangat bersemangat ini. Sampai Tapi kulihat lewat ini. ini air bulan Pak, tidak ada penyemangatnya. Oke. Mungkin ada tambahan, Adek? Pertanyaan yang lain? Oke, sepertinya tidak ada ini karena Ibu sudah. Kalau begitu saya bisa bantu jawab kali Pak. Silakan. Tadi pertanyaan dari Kapten Ferdian saya. Ya, regulasi. Bagaimana regulasi perikanan dapat memenuhi fungsi dan perkembangan pelabuhan khusus perikanan? Yaitu regulasi perikanan dapat mempengaruhi kota tangkapan, jenis ikan yang boleh ditangkap, dan prosedur penanganan, sehingga berdampak pada desain dan perkembangan pelabuhan khusus perikanan, Pak. Itu aja yang bisa saya paparkan jawabannya. Oke, saya tambahkan juga ya terkait dengan regulasi. Saya pikir negara kita ini memang butuh regulasi yang kuat terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut ini ya, yang dilakukan oleh Menteri Bu Susi kemarin itu sebenarnya salah satu regulasi yang sangat mendukung terkait dengan penangkapan ikan ya. Karena dengan hadirnya regulasi terkait dengan pelarangan, atau tepatnya bukan pelarangan ya, pelarangan dari dulu saya kira dilarang kapal-kapal asing ya, terkait penindakan kapal-kapal asing yang masuk ya melakukan illegal fishing atau penangkapan ilegal di wilayah Indonesia, dengan kemudian menunjukkan melakukan penangkapan, kemudian diledakkan, kemudian ditenggelamkan, itu saya kira salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yang sangat efektif ya, yang membuat kemudian efek jera yang diberikan kepada kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah Indonesia ya, terkait dengan regulasi.
Cuma kan saya kira kemudian ya pemerintah kan kita tahu kadang-kadang tegas, kemudian setelah Bu Susi tidak ada lagi lembek lagi. Ya, setelah Bu Susi melakukan itu, ya efeknya itu, dampak yang diberikan itu sebenarnya sangat positif terkait dengan sejumlah wilayah laut di Indonesia selama 5 tahun lebih itu dengan adanya regulasi penenggelaman dulu itu kemudian jumlah atau produksi ikan itu pertumbuhan ikan itu sangat semakin besar yang kemudian justru di beberapa nelayan ya dari berita-berita baik itu di televisi atau di media cetak gitu ya saya baca itu kapasitas atau produksi ikan tangkapan itu eh, mencapai 2 kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya sebenarnya efeknya sangat bagus di sini. Jadi ya tentunya kita kembali ya bahwa kadang-kadang regulasi itu sudah tepat atau sudah bagus dibikin. Ya kadang-kadang pelaksanaan terkait dengan pengawasan ya penindakan itu yang kadang-kadang kemudian menjadi longgar kembali. Ya kalau sekarang saya lihat ini kan longgar kembali. Karena kadang-kadang ya mungkin Bapak Ibu adik-adik sering melihat ya bahwa faktanya bahwa kadang pemerintah membuat regulasi, kadang ada campur tangannya politik dan seterusnya, ya karena ini tadi yang penindak-penindak tadi ini yang harusnya kemudian melakukan pengawasan, penertiban, yang kadang-kadang mungkin masuk angin ya bahasanya ya, sehingga itu kadang-kadang tidak, iya tidak ketat lagi dilakukan, ya kalau kita lihat sekarang masih banyak lagi akhirnya, apalagi kalau kita lihat kapal-kapal yang berada di wilayah Laut Cina Selatan, yaitu ya kapal-kapal asing di situ saya kira banyak. Wilayahnya Pak Al-Mukarram di situ ya, Laut Cina Selatan di situ. Kenapa ini Pak Al-Mukarram tidak pernah tanya-tanya ini Pak? Iya, betul. Saya heran ini, dia bombe kali saya ini Pak Al-Mukarram. Tidak, karena sudah ada di darat Ibu Yarna kan? Oh, betul Iya. Pak, betul. Tidak ada kesempatannya dia. Memang Waktunya kalau orang habis sudah di sama darat keluarga. melupakan temannya. Pak, tunggu Mi. Ya itu. Kenapa kan tidak ada pertanyaan? Iya, sekalinya di darat tidak bertanya Ki. Oke, saya kira cukup ya. Kita sudah jam 12 siang ini. Ya Pak, Alhamdulillah. Oke, saya kira Bapak Ibu adik-adik kita cukupkan ya sampai di sini tadi untuk kelompok 2 kita kasih aplaus dulu. Ya. Amin, Alhamdulillah. Karena ada Semangat. 1, 2, 3, 4 sesi Tapi, Pak, pertanyaan. Ya, ini saya 12 mau pertanyaan. Oke, silakan. Ini kan teman-teman kita kan ada mungkin dari pengaruh jaringan atau apa Pak. Kalau boleh, maksudnya sebagai usul bagi yang tidak join di setiap kelompok, mungkin entah itu dari segi poin atau nilai mungkin bisa disamakan Pak, karena kita kan mengerjakan presentasi ini, kita kerjanya bersama-sama begitu, untuk tidak menghilangkan nilai apa ya, kebersamaan begitu Pak setiap kelompok. Kasihan. Jiwa korsa. Ya, karena kita kan di sini buat persentase Pak. Kita dari teman-teman kelompok itu juga kita saling membantu begitu. Oh, jadi begitu masa ya. kita yang ikut presentasi mereka tidak dapat nilai, kasihan tanpa perjuangannya juga. Cuma Ini. karena mereka dari segi jaringan atau mungkin kesibukan masing-masing kali. Merdeka senior. Iya, terbaik seniorku ini. Maksudnya sebagai saran juga Pak dengan teman-teman yang lain, kelompok lain kan Pak. Oke. Ini sarannya langsung saya tampung ini. Dan saya langsung Pak. kantongi ini. Harus ditampung dan memang ditegakkan Pak itu. Oke. Oke. Ini pokoknya luar biasa ini ketua timnya ini. Dia perjuangkan semua nasib teman-temannya semua Pak, ini. Harus. Itulah namanya pemimpin. Iya tahu. Harus memperjuangkan anak buahnya. Iya. Bagaimana Betul. mau kuat kalau kita tidak sinergi Pak? Iya, jangan kemudian melaju sendiri ya Jarna ya. Iya, Tidak boleh yang lain ketinggalan. No left behind. Biasa-biasa satu Tidak kelompok. selamanya kita di atas Pak. Ganti-gantian. Asal jangan anak-anaknya dijadikan wakil lagi. Oh begitu. Pak Mukarram ada anaknya juga. Biasa itu ketua, Ibu Arna jadi ketua, dia jadikan wakil anaknya lagi. Oh begitu. Nah, itu namanya politik tuh. Iya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Saya kira kita cukupkan ya sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari Sabtu 16 Desember ya untuk pertemuan ke-11 ya. Luar biasa penampilan dari kelompok 2 yang dipimpin oleh Haji Arna. Kemudian ada juga Sri Ningsi, ada Sri Santi, ada Kep Wawan yang kebetulan mungkin kayaknya lagi menyandarkan kapal ya sehingga tidak join. Istirahat kali Pak. Iya, kemudian ada Pak Elvianto mungkin juga lagi sibuk juga ya, kayaknya mau closing akhir tahun. Ya, kemudian ada Hujra, kemudian Pak Jupri juga yang tidak berkesempatan karena lagi di atas permukaan air juga. Mudah-mudahan semuanya sehat selamat semuanya. Oke, kita cukupkan, kita tutup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak harus Terima kasih, absen Pak. ya, karena Haji Erna tadi sudah bilang semuanya harus, jadi saya tidak absen. Saya baru mau bertanya Pak. Di absen. Oh begitu. Oh, silahkan. Siapa yang belum saya absen? Bertanya saja. Bertanya saja. Karena saya tadi yang bertanya itu saya sudah absen semua. Oke. Karena saya diingatkan untuk mengabsen, kalau begitu kita ingatkan untuk mengabsen kembali. Pak Farindra ada. Kemudian Pak Andi Sahban Batara Lipu. Izin Pak. Kemudian ke Ferdi Amin lagi berhalangan juga ya. Iya Pak. Kemudian Johari lagi juga izin. Kemudian Muhammad Nur Firdaus. Hadir Pak. Oke. Kemudian Siswandi tadi ada ya. Kemudian Sri Ningsih hadir. Sri Santi. Kepawan izin. Pak Welvi izin. Haji Arna hadir. Pak Sudirman. Oke, ada Ferry Sadam. Izin Pak, saya hadir. Oke. Kemudian Rahmat Hidayat hadir. Kemudian Radinal Fadli. Izin Pak, lagi Oke. berlayar. Ayu Puspita. Hadir Pak. Kemudian Pak Amino. Izin juga ya. Pak. Iya Pak, lagi Oke, berlayar. kemudian Pak Wahude Musriani hadir. Dan Dedi Setiawan hadir tadi ya. Kemudian Vincent hadir, Dian hadir, Rizka Yulfiana. Johari hadir. Sama Oke. Suandi Pak. Oke, 3 serangkai. 3 serangkai. Oke, kemudian Rizka Yulfiana belum ada tadi konfirmasi, izin ya. Mana Wahude Rizka? Ada Pak. Hadir Pak, tadi bertanya dia Pak. Siapa? Rizka. Rizka ya, oke, sorry. Kemudian Maude Rizky hadir juga, Pak Amran hadir, Fatur Rizky. Ya, hadir Pak, hadir. Oke. Kemudian kelasnya Ayu, Pak Al-Mukarram, nah ini selalu hadir ini. Pak Johir izin, Pak Yusriyadi hadir, Lailu hadir, Miftah Rizky. Izin Pak. Oke. Pak Rakib, Siapa hadir Pak? Pak Najamuddin izin ya, Rahayu, Pak Wahyudi Pratama hadir, Pak Bustan. Hadir Pak. Tadi sempat bertanya Oke. juga Pak. Megawati hadir, Pak Imansa izin ya. Fritz. Oke, Ferry Sadam. Pak Zulpakar, Muhammad Zulpakar terakhir. Oke. Bakar izin. Pak, Rizka Yulfiana hadir, Pak. Oke, sudah Rizka Yulfiana Ayo, kan nama bertanya Rizka. tadi. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akhiri sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kemudian diaplikasikan di dunia pekerjaan masing-masing. Sekali lagi minta maaf jika ada salah-salah kata, mewakili juga kelompok 2 ya. Kita tutup bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu pekan depan. Oke, kelompok 3 ya, Insya Allah pekan depan. Ya. Oke, sampai ketemu. Saya izin close pertemuan kita hari ini.